Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam renungan malam hari ini pada edisi tanggal 7 Januari 2022. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Efesus 4 ayat yang ke-17. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Haleluya, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda firman Tuhan serta menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada nats ayat pada malam hari ini saya akan ambilkan dari Efesus 4 ayat yang ke-17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa supaya Roh Kudus senantiasa boleh menuntun menyertai renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sertai lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dari perjalanan hari lepas hari, dari pagi, siang hingga sore malam hari ini. Tuhan senantiasa boleh menjaga dan memberkati kehidupan kami. Tuhan layakkan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu, untuk kami renungkan dalam kami istirahat pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertainya. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, hanya kuasa Roh Kudus milik Tuhan Yesus Kristus yang boleh menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berapa lama Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi Kristen? Mungkin ada yang menjawab sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sejak lahir. Begitupun ada juga yang mengatakan, aku juga sudah sejak lahir Kristen. Namun Bapak Ibu Saudara ketahui, tidaklah cukup sekedar menjadi Kristen atau membanggakan diri hanya karena kita berlabel Kristen. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak disertai dengan perubahan hidup yang benar-benar nyata. Jadi perubahan yang benar-benar nyata itu sangat-sangat dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan adalah sangat menghendaki orang-orang Kristen yang telah meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi manusia yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut untuk menjadi manusia yang baru. Apa yang dimaksud dengan manusia baru Bapak Ibu? Yang dimaksud manusia baru adalah manusia yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya melalui proses pertobatan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah dibuang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Sebagai manusia baru, sudah seharusnya kita, saya, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama kita, tetapi mengenakan tabiat Kristus dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Namun demikian masih banyak orang Kristen masih bertabiat manusia lama. Buktinya adalah seperti gambaran Alkitab, seperti ada pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, dan pesta pora yang memabukkan, serta lain-lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah membuang cara hidup manusia lama itu menjadi serupa dengan Kristus Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jelas bahwa dosa adalah faktor penghalang utama persekutuan kita. Yang jelas persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu janganlah pernah kita menyimpan dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui dan menghambat pertumbuhan rohani kita. Akuilah supaya darah Kristus bekerja menyucikan dosa-dosa kita. Sebab jika kita mengaku dosa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ulangi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia di sini adalah Tuhan dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Sediakan banyak waktu untuk belajar firman dan bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal pribadinya lebih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mengenal pribadinya, pribadi Tuhan, maka semakin mendalam dan semakin kita bisa meneladani hidupnya. Nya di sini adalah Tuhan. Itu berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan sendiri. Itulah yang diinginkan Tuhan dengan maksud menjadi manusia baru. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah siap untuk menjadi manusia baru? Dengan demikian, marilah kita hilangkan rasa iri, rasa marah, dan sebagainya yang sudah saya sampaikan tadi, supaya Roh Kudus benar-benar boleh masuk ke dalam hati pikiran kita, dan kita boleh merenungkan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah izinkan kami menjadi manusia yang baru untuk seturut sekehendak dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah renungan malam hari ini menjadikan kami manusia-manusia baru yang seturut sekehendak dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian renungan malam hari ini. Kiranya renungan pada malam hari ini bisa menjadikan kita menjadi manusia baru yang senantiasa seturut sekehendak dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang mulia yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Sungguh luar biasa Tuhan, senantiasa boleh mengingatkan kami ya Tuhan. Apabila kami jatuh, Engkau akan menopang ya Tuhan. Apabila kami dalam kesusahan, Engkau akan menghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau jadikan kami manusia-manusia baru. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan dalam kehidupan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, izinkan kami istirahat pada malam hari ini. Semuanya dalam rangkuhan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Doa yang singkat dan kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.